Hai anak-anak kami, bertemu lagi dengan Ibu Junita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Setelah 2 minggu kita tidak bertemu, hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita tentang teks observasi. Ya, apa saja itu observasi? Mari kita lihat ya nak. Yang pertama kita lihat definisi teks laporan hasil observasi. Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap keadaan, objek, atau peristiwa yang akan diteliti. Oke, sedangkan teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, itulah dia pengertian observasi dan teks laporan hasil observasi. Kemudian ciri-ciri teks laporan observasi. Nah, yang pertama nanti disusun secara cermat, kemudian yang kedua bersifat meyakinkan, yang ketiga dapat dibuktikan kebenarannya, yang keempat disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek ataupun konsep. Objek yang dibahas bersifat umum, kemudian memerinci objek secara sistematis dari sudut ilmu. Nah, itulah dia ciri-ciri teks laporan observasi. Kemudian kita lihat ke struktur teks observasi. Oke, yang pertama nanti deskripsi umum. Apa itu deskripsi umum? Yaitu berisi gambaran umum tentang objek yang diamati ya. Deskripsi umum adalah berisi gambaran umum tentang objek yang diamati. Misalnya, kita akan mengamati bunga mawar ya. Berarti deskripsi umumnya adalah gambaran atau definisi umum mengenai bunga mawar, yakni bunga mawar memiliki duri yang tajam. Bunga mawar terbagi menjadi 2 jenis, putih dan merah. Oke, itulah dia deskripsi umum. Kemudian struktur yang kedua yaitu ada deskripsi bagian. Oke, yang di sini deskripsi bagian berarti bagian-bagian dari objek atau hal yang diamati secara lengkap dan jelas, yaitu penggambaran objek atau hal. Jadi bagian-bagian dari tadi kan yang kita amati adalah bunga mawar, berarti yang di sini berdeskripsi bagian adalah bagian-bagian dari bunga mawar tersebut. Misalnya bunga mawar dapat dibudidayakan dengan stek, batang, okulasi dan menanam biji. Itulah pembagian dari bunga mawar. Sedangkan yang ketiga adalah strukturnya itu deskripsi manfaat. Yang di sini berarti yang diterangkan adalah manfaat-manfaat yang dimiliki oleh hal atau objek yang telah diamati. Berarti manfaat dari bunga mawar. Contohnya, bentuk dan warnanya indah. Bunga mawar dapat dijadikan sebagai tanaman hias. Selain itu, bunga mawar juga dapat dijadikan sebagai antiviral, antidepresan, anti peradangan, sumber vitamin C dan antibakteri. Itulah dia manfaat bunga mawar. Jadi dalam deskripsi manfaat ini berarti manfaat dari objeknya. Ya, apa objeknya? Itulah nanti manfaat-manfaatnya. Jadi yang di sini contohnya adalah manfaat dari bunga mawar tersebut. Oke, itulah dia struktur teks observasi. Kemudian kita lanjutkan ke ciri kebahasaan teks observasi. Ciri kebahasaan berarti kebahasaan apa saja yang sering muncul dalam teks observasi. Itu yang pertama nanti menggunakan istilah-istilah ilmiah. Oke, jadi nanti dalam teks observasi banyak menggunakan bahasa Latin atau nanti bahasa Inggris. Ya, itulah dia istilah-istilah ilmiah. Kemudian yang kedua menggunakan ungkapan kata definisi. Nah, di sini nanti akan banyak kita temui. Misalnya adalah, merupakan, didefinisikan sebagai, ya, dan lain sebagainya. Itu nanti akan sering kita lihat dalam teks observasi ya, menggunakan kata adalah, merupakan, didefinisikan sebagai. Yang ketiga menggunakan kalimat klasifikasi atau pembagian. Misalnya seperti yaitu, antara lain, yakni, diklasifikasikan sebagai. Ini juga akan sering kita lihat nanti dalam teks observasi ya. Yang keempat menggunakan imbuhan asing. Misalnya ada kata is, isasi, anti. Kemudian yang kelima menggunakan bahasa baku. Bahasa baku berarti formal sesuai ejaan yang disempurnakan. Kemarin kita sudah mempelajari ya bahasa baku ya. Kemudian yang keenam menggunakan verba ataupun kata kerja. Misalnya kata melompat, berlari, menanam dan lain sebagainya. Nanti akan banyak kita ketemu kata-kata kerja. Yang ketujuh menggunakan kata benda ataupun nomina. Ini lagi ya. Misalnya kata hewan, amfibi, serangga dan lain sebagainya. Itulah contoh kata benda ataupun yang disebut nanti dengan nomina. Yang kedelapan menggunakan konjungsi ataupun kata penghubung. Misalnya ada kata ketika, dengan, dan, agar, dan ada banyak lagi konjungsi ya. Nanti saya menggunakan konjungsi, kamu bisa juga buat nanti ya. Menggunakan konjungsi ataupun kata penghubung. Oke, demikian
demikian pelajaran kita hari ini tentang observasi, yaitu dari pengertian observasi, ciri-ciri teks observasi, kemudian strukturnya, dan ciri kebahasan atau kebahasan apa yang sering muncul dalam teks observasi. Oke, jadi kalau nanti anak kami tidak paham atau tidak mengerti, boleh nanti ditanya Ibu lewat Japri. Terima kasih.